Dalam seri yang pertama ini mengetengahkan para pemain M. Abud sebagai Lawung Seta, Narto Bantul sebagai Bolot, Billy Burhan sebagai Raden Kumala, Aik sebagai Dia, Ashari dan Peggy sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita itu bergayut di langit barat. Sinarnya yang temaram tampak meremang dan menghampar di permukaan bumi. Gunung Sumbing yang gagah itu tampak hitam berdiri membelah malam. Lolong anjing membakar keseraman. Sesekali ditingkahi oleh suara jeritan kelelawar. Suasana di sekitar kerajaan Paku Banjar begitu sepi. Semilir angin malam seperti bisikan suara dari alam gaib. Di saat itulah, sebuah bayangan hitam melesat di atas sebuah rumah bangunan keraton. Bayangan itu begitu lincah, gerakan kakinya halus tak menimbulkan suara, sehingga para pengawal di sekitarnya tak tahu apa yang terjadi. Kamar Patih Lawang Seta dijaga ketat sekali. Agaknya terlalu sulit kalau aku memaksakan diri untuk terus masuk ke dalam. Bisa-bisa sebelum berhasil membunuhnya, aku sendiri yang akan terbunuh. Nah, sebaiknya aku cari jalan lain saja. Di sini terlalu berbahaya. Iya, lewat samping itu agaknya tidak terjaga. Aku memang harus masuk dari situ. Kali ini semuanya harus berhasil. Aku tidak mau gagal lagi. Kurasa dengan mencongkel jendela ini, aku bisa langsung menyerang ke arahnya. Perlahan sekali orang bertopeng itu mendekati jendela dan mulai mencongkelnya dengan ujung pedangnya. Perlahan sekali jendela kayu itu terbuka. Sementara itu di dalam kamarnya, Patih Lawung Seta tampak tidur dengan nyenyak. Laki-laki perwira tinggi kerajaan Paku Banjar itu belum tahu bahwa bahaya mengancam dirinya. Saat itulah celaka. Orang jadah, kupluk. Hei, jangan lari. Kejar, tangkap penjahat itu, cepat. Tuan Lawang Seta tidak apa-apa. Tidak. Ayo, cepat kerahkan semua pengawal. Cari penjahat itu. Aku yakin dia belum jauh dari sini. Ayo, cepat. Jangan bingung melulu. Cepat pergi. Ayo, kerjakan perintah Tuan Lawang Seta. Cari setiap penjuru rumah ini. Cepat pergi. Ayo. Ayo. Ya. Bangsat licik itu masuk dari jendela itu. Lihat itu bekas congkelannya. Jahanam busuk itu berniat membunuhku. Untung aku mempunyai aji wajah alot. Kalau tidak, saat ini aku pasti tidak ada lagi di dunia. Kau kemana saja, Bolot? Ampun Tuan Lawang Seta. Hamba sedang berjaga di bagian luar bersama anak buah hamba. Tadi hamba terkejut sekali mendengar teriakan tuanku. Bangsat itu masuk dari jendela di atas kamar ini. Dan dia pun kembali melarikan dirinya dari sini. Berarti dia tidak lari keluar. Paling jauh di sekitar ruang tengah. Hamba akan mencarinya sampai dapat tuanku. Di mana putraku? Raden Kumala sejak sore tadi berlatih ilmu silat di halaman belakang keraton. Kenapa tidak tahu akan kehadiran pembunuh gelap itu? Aku yakin pasti dia itu masuk ke dalam keraton dengan melewati halaman belakang. Sekarang panggilkan putraku. Baik, Tuanku Lawang Seta. Hamba akan segera menyusul Raden Kumala. Bagaimana prajurit? Apakah ada jejak pembunuh itu? Ampun tuanku, kami tak berhasil menjumpainya. Sudah habis seluruh kebun dan taman kami cari. Namun tak nampak juga tanda-tandanya kalau penjahat itu bersembunyi di sini. Cari terus sampai dapat. Jangan lengah sedikit pun. Dan suruh teman-temanmu berjaga di sekitar gedung ini dengan waspada. Aku percaya dia tidak akan bisa keluar dari sini. Hamba akan menjunjung segala perintah Tuanku Lawung Seta. Kami mohon diri tuanku. Sebentar prajurit. Coba kalian periksa juga barak penyimpanan senjata di belakang. Barangkali penjahat hina itu berada di sana. Baik tuanku.
Aku sudah menguasai ilmu pukulan berantai. Walaupun kurang begitu sempurna. Tapi aku yakin ini adalah sebuah ilmu yang hebat. Sekali lagi ku coba. Wah, hebat. Hebat. Raden Kumalaseta memang hebat. Jurus itu begitu cepat dan beruntun sekali. Baru ini paman melihatnya, Raden. Paman Bolot, tumben malam-malam begini turun kemari. Apakah paman mendapat tugas dari Ramanda? Benar, Raden. Hamba mengemban tugas. Hamba disuruh memanggil Raden kembali. Barusan saja terjadi sesuatu. Tuanku Lawung Seta diserang dan dicoba untuk dibunuh. Ada seseorang yang mencoba membunuh Ramanda. Begitulah kata tuanku, Raden. Makanya sekarang juga Raden diperintahkan menghadap. Kalau begitu marilah paman. Oh ya, apakah Ramandaku tidak apa-apa paman? Tidak, Raden. Tuanku Lawung Seta tidak mengalami apa-apa. Lantas bagaimana dengan penjahatnya? Apakah sudah ditangkap? Inilah yang jadi masalahnya, Raden. Penjahat itu belum juga diketemukan. Padahal menurut tuanku, penjahat yang mencoba hendak membunuhnya itu masih berada di dalam keraton ini. Ayolah, Raden, kita segera menemui Ramanda, Raden. Marilah paman. Dengan sekali loncat saja, tubuh Kumalaseta segera melesat. Sejurus kemudian hilang di telan kegelapan malam. Tinggallah Bolot sendiri. Laki-laki setengah tua yang menjadi wakil patih Lawung Seta itu hanya dapat menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sejurus kemudian segera berlalu menyusul Kumala. Ramanda tidak apa-apa. Tidak, anakku. Senjata orang itu tidak bisa menembus aji wajah alot milikku. Bagaimana dengan dirimu? Kenapa kau tidak mengetahui kedatangannya? Bukankah kau berada di halaman belakang? Maaf Ramanda. Di sana saya tidak mendengar apa-apa. Dan tak ada satu hal pun yang mencurigakan. Aneh. Apakah pembunuh itu orang dalam keraton ini sendiri? Kemungkinan akan hal itu besar sekali, tuanku. Kan di dalam istana ini banyak sekali yang tidak suka dengan keberhasilan yang tuanku terima selama ini. Barangkali saja satu di antara mereka itu, tuanku. Benar, Ramanda. Saya juga curiga akan hal itu. Pendapatmu ada benarnya juga, Bolot. Di sekitarku tidak kurang sekali orang-orang yang menjadi musuh. Orang-orang yang semestinya kita singkirkan selama ini. Bagaimana prajurit? Apakah ada tanda-tandanya? Ampun beribu ampun tuanku. Kami tidak mendapatkan jejak si pembunuh itu. Dan seluruh rumah ini sudah kami kepung. Kalian harus berjaga lebih hati-hati lagi. Tahan siapa saja yang masuk kemari yang bukan orang-orang kita. Siap tuanku. Segala perintah akan kami laksanakan. Bolot, perketat penjagaan di sekitar kamar-kamar penting di rumah ini. Siagakan mereka semua. Orang-orang yang menjadi musuh-musuh kita bukan orang-orang sembarangan. Kita tidak boleh main-main dengan mereka. Baik, tuanku. Oh ya Ramanda, saya ke belakang sebentar. Silahkan Kumala. Hati-hatilah. Terima kasih Ramanda. Sekarang saya mohon diri. Kumala putraku sudah begitu besar. Dia juga seorang pemuda yang gagah, tampan, dan punya kepandaian. Kalau aku berhasil dengan segala usahaku, dia akan menjadi penggantiku. Dan pasti akan menjadi terkenal pula. Kumala akan kujadikan seorang laki-laki yang terkenal di seluruh jagat ini. Kemana pula si Putih? Biasanya dia tidur di sini kalau malam hari. Sekarang tak seperti biasanya. Putih! Putih! Putih, kemana kau Putih? Channel Indonesia Jadul Kuadrat.
di sebelah sana. Putih! Putih! Ah, sini Putih. Kemana saja kau, ha? Kau cari angin ya? Oh, pintar, ah. Ayo, sekarang ikut aku. Kita cari angin yang lain. Kau mau? Bagus. Tapi kau jangan terlalu jauh dariku ya. Ini amat berbahaya. Kita mencari orang. Ayo, kita temui Ramanda dulu. Prajurit, kalian jangan lengah sedikit pun. Perhatikan tiap sudut ruangan. Ingat, jangan kalian berpencar-pencar. Yang masuk kemari itu bukan orang sembarangan. Dia pasti berilmu tinggi. Buktinya, dia bisa masuk ke dalam kamar tuanku tanpa kita ketahui. Baiklah Tuan Senopati. Kami akan selalu bersiap-siap. Ingat, jangan ribut kalau kalian mengetahui di mana dia bersembunyi. Panggillah kami untuk menangkapnya. Baik Tuan Senopati. Jagalah dengan baik. Aku akan menemui tuanku di ruangannya. Kau tahu macam apa orang yang berani bertingkah pada tuanku Lawung Seta itu? Mana aku tahu. Yang jelas mereka itu pastilah musuh tuanku Lawung Seta. Kau ini goblok. Iya, sudah tahu tentu musuh. Kalau teman, masa akan sampai melakukan hal semacam itu? Ya, kalau ngomong, ya dipikir dulu. Jangan ngomong dulu, baru mikir. Kamu ini bagaimana sih? Iya, kenapa harus mikir? Capek-capek mikir, tapi kerjaan tetap saja begini ini. Kalau ada apa-apa, pasti kita dulu yang repot. Ada pencuri masuk, kita yang repot. Ada pembunuhan, kita yang ngejar. Ada orang dibunuh, kita dulu yang ngurus. Kalau ngomong itu, jangan asal ngelantur. Nyerocos sana, nyerocos sini. Ini kan memang namanya prajurit. Dan tugas prajurit itu, ya begini. Ngurus hal-hal yang begini. Loh, memangnya kamu itu mampu kalau disuruh ngurus kerajaan? Ngurus tahta pemerintahan ini? Alah, dasar kamu ini. Iya, maksudku bukan yang begituan. Tapi ya, tugas yang enak gitu loh. Jangan yang begini melulu. Malam-malam gini kan enaknya tidur. Bukan melek begini. Waduh, kalau semua prajurit kerajaan ini mikirnya seperti kamu, ludes semua ini kerajaan. Dan 2 hari tumbuh, pasti sudah hancur lagi diserang musuh. Wah, itu sih tidak mungkin. Mana ada kerajaan yang umurnya begitu? Zaman seperti itu tidak akan ada dalam sejarah. Itu nanti ada kalau zaman keturunanmu. Loh, kok zaman keturunanku? Iya, kenapa tidak? Zaman kamu ini saja pikirannya sudah kolot, ketinggalan zaman. Nah, apalagi kelak zaman keturunanmu, lebih sumpek lagi otaknya. Kamu kok jadi serius sih? Itu sebagaimana mestinya tuanku. Beberapa prajurit pilihan hamba tempatkan pada tempat-tempat yang rawan. Dan seluruh gedung ini sudah hamba siagakan. Mereka akan bergerak cepat apabila melihat pembunuh itu bersembunyi. Patih Lawung Seta, orang kedua di kerajaan Paku Banjar itu tidak menyahut. Matanya menyipit sebentar. Sepertinya dia sedang memusatkan pikirannya. Keadaan di sekeliling ruangan mendadak sepi. Hampir-hampir nafas pun tidak kedengaran. Sementara di luar bulan yang sepotong tersabut awan hitam. Bayangan daun-daun pohon di depan keraton seperti lampayan setan, hitam dan menyeramkan. Bolot, Kumala dan beberapa perwira tinggi pengawal Patih Lawung Seta pun ikut berkonsentrasi dengan pikiran tegang. Ramanda rasakan. Iya, aku merasakan ada getaran aneh di sekitar sini. Aku yakin pembunuh itu masih ada di dekat kita. Berhati-hatilah kalian semua. Kalau memang benar manusia itu masih ada di sini, aku akan mencarinya sendiri. Dan akulah yang akan membunuhnya. Bangsat itu tidak boleh dibiarkan hidup.
Itu suara si Putih. Barangkali dia menemukan sesuatu. Dengan langkah tergesa, Kumala segera menyongsong ke arah suara anjingnya. Patih Lawung Seta dan orang kepercayaannya, Senopati Bolot, pun ikut bergegas. Beberapa orang pengawal mengikuti dari belakang. Si Putih yang mereka temui sedang menggonggong sambil mendongakkan kepalanya ke atas. Maka serentak yang hadir di situ pun mendongak, dan mereka pun terdengar menjerit tertahan. Itu dia pembunuhnya bersembunyi di atas. Kurang ajar, membunuh kau. Ya. Lemparan Kumala dengan menggunakan 2 batang tombak milik prajurit yang diambilnya itu begitu cepat. Kedua batang tombak itu menancap di pangkal lengan dan punggungnya. Pembunuh yang mengenakan baju hitam dan bertopeng itu jatuh ke bawah. Buka topengnya. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Dan siksa dia agar mengaku siapa yang menyuruhnya kemari untuk membunuhku. Baik, tuanku. Bolot segera melangkah mendekati tubuh yang tergeletak tak bergerak itu dengan hati-hati dan waspada. Begitu dekat, dia segera menyentakkan topeng penutup wajah itu. Maka seketika itu juga terdengar sentakan kaget dari orang-orang yang ada. Nah, saudara pendengar, apakah yang sebenarnya terjadi? Siapakah manusia bertopeng itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Kembang Ayu Ambarwati. Sampai jumpa.